Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat kepada para penguji, Prof. Betty, Dr. Heri, Dr. Birgita, dan Dr. Murni, dan yang terhormat para pembimbing saya, Dr. Hermin, serta Dr. Sri Suryanti. Serta kepada para sejawat residen semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Hubungan Imunoekspresi Ekadirin dan CD103 dengan kedalaman invasi pada melanoma akral. Sebagai pendahuluan, melanoma adalah suatu tumor ganas yang berasal dari melanosit. Secara umum, insidensi melanoma menempati urutan ketiga dari seluruh keganasan kulit, dengan angka mortalitas yang tinggi. Berdasarkan Global Cancer Statistics, kematian akibat melanoma di Amerika mencapai 80% dari semua keganasan kulit. Dan di Asia, angka kematian melanoma mencapai 18,6% dari semua keganasan. Berdasarkan klasifikasi jalur multidimensi melanoma dari WHO, pada tahun 2018, melanoma dibagi berdasarkan kaitannya dengan kerusakan paparan sinar matahari atau cumulative sun damage. Di antara jenis melanoma yang tidak terkait cumulative sun damage, terdapat melanoma akral yang merupakan melanoma yang agresif. Insidensi melanoma sangat bergantung pada paparan sinar matahari dan ras. Pada ras Kaukasian, melanoma terbanyak adalah karena paparan sinar matahari kronis, yaitu superficial spreading melanoma dengan insidensi 70%. Pada ras Asia, melanoma terbanyak bukan karena paparan sinar matahari, yaitu melanoma dengan lokasinya di akral dengan insidensi 38-41%. Dan di RSHS Bandung, didapatkan pula melanoma terbanyak adalah melanoma akral, yaitu sebanyak 33,6%. Melanoma akral ini diketahui memiliki prognosis yang paling buruk di antara melanoma lainnya. Belum diketahui bagaimana patogenesis secara lengkap dan terapi yang tepat untuk melanoma akral. Patogenesis melanoma melibatkan berbagai faktor, seperti yang dapat dijelaskan secara umum oleh karakteristik keganasan, yaitu faktor onkogenik, intratumor, dan faktor mikro di luar tumor. Pada melanoma, diketahui faktor tumor microenvironment ini sangat berperan dalam progresivitas tumor sehingga mudah menjadi metastasis. Melanoma akral ini bersifat agresif karena memiliki dua fase pertumbuhan, yaitu RGP dan VGP, radial growth phase dan vertical growth phase. Nah, VGP inilah yang mempengaruhi kedalaman invasi suatu melanoma. Semakin mudah melakukan invasi, maka semakin mudah melanoma bermetastasis, dan melanoma menjadi resisten terhadap kemoterapi maupun radioterapi, sehingga angka mortalitas melanoma menjadi tinggi. Faktor-faktor penyebab melanoma mudah melakukan invasi diantaranya adalah adanya proses epithelial mesenchymal transition dan immune escape di tumor microenvironment. Proses epithelial mesenchymal transition melanoma terjadi ketika sel tumor berkembang dari radial growth phase menjadi vertical growth phase. Pada proses ini terjadi pula downregulasi ekaderin. Ekaderin ini adalah suatu subtipe dari ekadirin yang merupakan molekul adesi sel. Karakteristik atau hallmark dari proses epithelial mesenchymal transition pada melanoma adalah downregulasi dari ekadirin yang terjadi akibat dari aktivasi faktor-faktor transkripsi seperti snail, twist, ZEP1, atau SLAC melalui jalur NF-κB. Tumor microenvironment adalah lingkungan di sekitar tumor, yang termasuk diantaranya adalah sel-sel imun, kemudian fibroblast, endotel, maupun perisit, dan molekul-molekul pemberi sinyal, serta matriks ekstraseluler. Sel-sel tumor dan lingkungannya saling berkaitan erat dan berinteraksi terus-menerus. Suatu tumor dapat mempengaruhi lingkungannya dengan melepaskan sinyal ekstraseluler dan menginduksi toleransi dari sistem imun ini. Nah, peran respon imun di tumor microenvironment sebagai pertahanan invasi sel tumor terutama dilakukan oleh sel T resident memory. Ya, sel T resident memory ini adalah salah satu sel T memory yang tetap di jaringan dan tidak ikut mengalir di dalam sirkulasi. Dan sel T resident memory ini teraktivasi karena induksi dari CD103. Nah, sedangkan CD103 ini adalah suatu integrin, yaitu suatu protein transmembran yang berada pada permukaan sel limfosit T resident memory, sehingga CD103 menjadi biomarker terhadap sel T resident memory CD8 positif, yang ligannya adalah ekaderin. Peran dari CD103 dalam imunitas adalah meningkatkan fungsi efektor dari sel T resident memory. Fungsinya adalah ketika CD103 berikatan dengan ekaderin. Berdasarkan data angka kematian melanoma yang tinggi, kemudian profil epidemiologi RSHS
melanoma terbanyak adalah melanoma akral, serta belum diketahuinya peran tumor microenvironment secara lengkap, maka penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya invasi sebagai prediktor terjadinya metastasis pada melanoma akral. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor yang berasal dari intratumor, yaitu ekaderin, dan faktor tumor microenvironment, yaitu CD103. Tema sentral penelitian ini adalah melanoma adalah tumor yang bersifat agresif, angka mortalitas yang tinggi, menyebabkan angka persentasan hidup yang rendah pada melanoma. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 5 tahun terakhir, jumlah melanoma terbanyak adalah melanoma akral. Patogenesis melanoma akral sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Melanoma memiliki kemampuan untuk melakukan invasi dan kemudian bermetastasis yang terjadi karena proses epithelial mesenchymal transition yang ditandai dengan down regulasi ekaderin. Melanoma ini memiliki sifat kurang responsif terhadap kemoterapi dan radioterapi. Namun demikian, tumor ini adalah tumor yang imunogenik. Respon imun sangat mempengaruhi kemampuan melanoma dalam melakukan invasi. Faktor imunologi di tumor microenvironment yang berperan dalam mengendalikan progresivitas melanoma adalah sel T-resident memory CD103 positif. Penilaian hubungan imunoekspresi ekaderin dan CD103 dengan kedalaman invasi dapat menjadi bukti peranan faktor imunologi pada proses imun escape yang menyebabkan metastasis dalam patogenesis melanoma akral. Kemudian, imunoekspresi ekaderin dan CD103 dapat dideteksi melalui pemeriksaan imunohistokimia. Belum ada penelitian mengenai interaksi faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi kedalaman invasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai faktor-faktor tersebut yang diduga berperan dalam patogenesis terjadinya invasi sehingga dapat menjadi prediktor terjadinya metastasis pada melanoma akral. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan kedalaman invasi pada melanoma akral? Apakah terdapat hubungan antara imunoekspresi CD103 dengan kedalaman invasi pada melanoma akral? Apakah terdapat hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan CD103 dengan kedalaman invasi pada melanoma akral? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan kedalaman invasi pada melanoma akral, mengetahui hubungan antara imunoekspresi CD103 dengan kedalaman invasi pada melanoma akral, dan mengetahui hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan CD103 dengan kedalaman invasi pada melanoma akral. Kegunaan penelitian. Secara ilmiah, penelitian ini akan memberikan landasan ilmiah mengenai jalur patogenesis molekular terjadinya invasi pada melanoma akral melalui interaksi faktor intratumor yaitu ekaderin dan faktor imun surveillance di tumor microenvironment yaitu CD103. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data awal untuk penelitian selanjutnya. Untuk kegunaan praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar teori pengembangan imunoterapi pada melanoma akral. Penelitian ini akan memberikan angka prevalensi imunoekspresi ekaderin dan CD103 pada melanoma di suatu populasi di Indonesia yang dapat dipakai sebagai sumber data penelitian melanoma lainnya. Kajian pustaka. Berikut adalah skema anatomi dan histologi. Lapisan kulit terluar adalah epidermis yang terdiri atas corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan lapisan basal. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan dermis. Sel-sel yang dapat ditemukan di epidermis adalah sel Langerhans yang merupakan suatu sel imun. Kemudian juga ada sel-sel lain yang berada di stratum basale adalah sel melanosit dan sel Merkel. Sel melanosit inilah adalah sel yang berasal dari neural crest dan memproduksi pigmen melanin. Serta sel Merkel adalah sel reseptor sensorik. Klasifikasi multidimensi dari melanoma yang diajukan oleh WHO pada tahun 2018 yang didasari oleh faktor-faktor adanya radiasi ultraviolet, kemudian karakteristik epidemiologis, klinis, dan histopatologis, serta adanya karakteristik genetik membuat melanoma dapat diklasifikasikan menjadi jalur-jalur yang berbeda berdasarkan multidimensi hal tersebut, yaitu terdapat jalur 1 sampai jalur 9. Jalur 1 adalah superficial spreading melanoma, jalur 2 lentigo maligna melanoma, jalur 3 melanoma dysplastic, jalur 4 melanoma Spitz, jalur 5 melanoma akral yang diteliti pada penelitian ini, jalur ke-6 adalah melanoma mukosa, jalur 7 adalah melanoma berasal dari nefus kongenital, jalur 8 adalah melanoma berasal dari dunefus, dan jalur ke-9 adalah melanoma ovea. Secara epidemiologi, apabila dilihat dari insidensinya, berdasarkan Global Cancer Statistic dari tahun 2012 sampai 2018, kasus melanoma terus meningkat. Dan dilihat dari mortalitasnya, didapatkan bahwa melanoma memiliki angka kematian yang tinggi. Dilihat dari ras, diketahui bahwa melanoma banyak terjadi pada populasi ras Kaukasian. Dan dilihat dari usia serta kelamin, didapatkan bahwa
usia di bawah 40 tahun, predileksi terbanyak adalah pada perempuan, sedangkan di atas usia 40 tahun, predileksi melanoma terbanyak adalah pada laki-laki. Untuk faktor resiko melanoma terbagi menjadi 3 yang utama, yaitu karena faktor genetik, faktor ras, dan faktor lingkungan. Faktor genetik terjadinya melanoma karena terdapat mutasi germline maupun mutasi somatik. Pada melanoma akral, mutasi somatik ini yang banyak terjadi adalah pada gen KIT. Sedangkan pada faktor ras, pada melanoma akral, banyak yang terjadi adalah ras dari non-Kaukasian. Sedangkan untuk faktor lingkungan, yang utama penyebab terjadinya melanoma adalah paparan sinar ultraviolet. Namun pada melanoma akral, paparan sinar ultraviolet bukan etiologi terjadinya melanoma akral. Berikut adalah patogenesis, mekanisme terjadinya melanoma karena paparan ultraviolet. Ultraviolet akan menginduksi produk fotokemikal di dalam untai DNA dan secara tidak langsung juga akan merusak struktur DNA. Karena produksi dari reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS ini akan mengoksidasi basa DNA, kemudian terjadi akumulasi terhadap ROS sehingga terjadi kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi pada gen-gen yang penting seperti BRAF dan NRAS. Selanjutnya memicu aktivitas tumorogenesis melalui jalur MEK dan ERK. Kemudian sinar ultraviolet juga dapat memicu klaster dari reseptor tirosin kinase atau RTK yang juga akan mengaktifkan jalur MAPK. Sedangkan pada melanoma akral, mekanisme tersebut di atas tidak terjadi karena tidak terkait dengan paparan sinar ultraviolet. Sebenarnya patogenesis melanoma akral ini belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa pendapat menurut Liu pada tahun 2015, mekanisme tumorogenesis melanoma akral itu berbeda. Dia berpendapat bahwa melanoma akral awalnya terjadi karena kerusakan jaringan secara kronis akibat trauma ataupun infeksi. Trauma atau infeksi ini akan menyebabkan inflamasi kronis, kemudian akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi yang akan memicu tumorogenesis melalui jalur-jalur seperti MAPK, STAT, HIV, kemudian NF-kappa B. Lebih lanjut lagi, inflamasi kronik ini juga dapat mengaktifasi nitrit oksida di dalam intraselular sehingga akan terjadi akumulasi dari ROS di intra maupun ekstraselular yang akan menyebabkan juga aktivitas dari jalur-jalur MAPK, NF-kappa B maupun AP1 dan mengakibatkan terjadinya genomic instability. Untuk diagnosis, melanoma dilakukan berdasarkan gambaran klinis dan pemeriksaan penunjang. Gambaran klinis melanoma biasanya khas, yaitu lesi kulit berpigmen yang asimetri, batasnya tidak teratur, warnanya tidak rata, dan biasanya diameter lebih dari 6 mm dengan akronim A, B, C, D. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan menggunakan dermoskopi. Nah, untuk diagnosis histopatologi ini merupakan adalah baku emas dalam mendiagnosis melanoma. Berikut akan ditampilkan sekilas gambaran histopatologis dari masing-masing melanoma berdasarkan klasifikasi multidimensi dari WHO 2018. Ini adalah gambaran superficial spreading melanoma. Ini adalah lentigo maligna melanoma, tampak gambaran sel-sel tumor individual yang mengalami proliferasi lentiginus di basal. Kemudian ini adalah melanoma desmoplastik. Pada umumnya, pada melanoma ini tidak ditemukan pigmen melanin. Kemudian ini adalah melanoma Spitz. Secara definisi histopatologi, melanoma Spitz ini terdapat melanosit yang neoplastik berukuran besar, bentuk spindle dan atau bahkan epitelioid. Kemudian ini adalah melanoma akral. Secara definisi, melanoma akral ini adalah melanoma yang terdapat di lokasi kulit akral, yaitu kulit tanpa pertumbuhan rambut, seperti di telapak tangan dan kaki, bisa juga di dasar kuku. Pada umumnya, melanoma akral ini gambaran histopatologisnya terdapat pola proliferasi lentiginus, tapi dapat juga ditemukan gambaran vegetoid. Ini adalah melanoma mukosa, yaitu melanoma yang terjadi di lokasi organ-organ mukosa seperti rongga mulut, vagina, dan semua organ dengan permukaan mukosa lainnya. Kemudian ini adalah melanoma berasal dari nevus congenital, tampak massa tumor yang berupa nodul yang terdiri atas sel-sel epitelioid, spindle, atau small round blue cell. Ini adalah melanoma yang berasal dari blue nevus. Melanoma ini memiliki gambaran karakteristik sel tumor yang uniform, berukuran besar dengan sitologi yang anaplastik yang jelas, banyak mitosis, dan bisa tambah pula nekrosis. Yang terakhir adalah melanoma uvea. Melanoma ini terjadi di uvea, mata, yang terdiri atas sel-sel bentuk spindle atau epitelioid, dengan bisa juga tampak mitosis, terkadang juga ada nekrosis. Berikut adalah stadium yang mengklasifikasikan melanoma berdasarkan TNM yang berasal dari AJCC edisi ke-8. Kita lihat di sini untuk T
sangat bergantung kepada kedalaman invasi dan status ulcerasi. Dan cara mengukur kedalaman invasi di stadium TNM ini adalah dengan menggunakan metode Breslow. Untuk terapi utama dari melanoma adalah pembedahan, khususnya pada melanoma yang berukuran kecil dan letaknya di permukaan. Sementara itu ada terapi-terapi lainnya, modalitas lain berupa terapi tertarget dan imunoterapi. Contoh terapi tertarget yang saat ini dikembangkan adalah BRAF inhibitor, MEK, REK inhibitor, dan KIT inhibitor. Contoh imunoterapi yang lain adalah CTLA-4 blocker, misalnya ipilimumab, dan anti-PD-1, misalnya lambrolizumab. Untuk prognosis, beberapa faktor yang menjadi indikator prognosis patologis untuk pasien melanoma antara lain metastasis jauh, kemudian metastasis ke KGB, deposit makrosatelit, kedalaman Breslow, status ulcerasi, jumlah mitosis, invasi pembuluh limfovaskular, Clark level, dan subtipe histologis. Berikut adalah kedalaman invasi yang merupakan salah satu indikator prognosis melanoma. Ada dua cara untuk mengukur kedalaman invasi, yaitu berdasarkan Clark level di sebelah kiri dan berdasarkan kedalaman Breslow sebelah kanan. Pada metode level Clark, yang diukur adalah kedalaman invasi berdasar lapisan kulit. Ada level 1 sampai 5. Sedangkan untuk kedalaman Breslow dilakukan dengan menggunakan mikrometer okuler. Kedalaman Breslow ini diukur dari atas lapisan granular kulit yang ada sel tumornya sampai sel tumor terdalam dengan satuannya menggunakan milimeter. Pada penelitian ini, metode untuk mengukur kedalaman invasi adalah dengan menggunakan kedalaman Breslow. Epithelial mesenchymal transition. Kemampuan invasi dan metastasis merupakan salah satu ciri khas dari sel tumor ganas. Proses invasi ini dimulai melalui mekanisme epithelial mesenchymal transition, yaitu adalah proses biologis yang menyebabkan sel epitel dapat melakukan perubahan biokimia sehingga mempunyai fenotip menjadi sel mesenkim, lalu mempunyai kemampuan bermigrasi, kemudian dapat melakukan invasi dan akhirnya metastasis. Ada beberapa faktor molekular yang terjadi dalam proses epithelial mesenchymal transition ini. Antara lain adanya faktor transkripsi, perubahan ekspresi ekadirin, kemudian ada perubahan protein sitoskeletal, dan juga ada produksi dari enzim degradasi matriks ekstraselular. Kemudian molekul yang disebut tadi adalah ekadirin, yaitu salah satu subtipe dari kaderin yang merupakan molekul adesi sel. Kaderin ini berperan penting dalam pembentukan junction dan pemeliharaan adesi antar sel. Pada epithelial mesenchymal transition, sel epitel mengalami transformasi menjadi fenotip mesenchymal dan mendapatkan kemampuan migrasi yang lebih tinggi. Ini karena adanya disirkulasi dari kaderin tersebut. Salah satunya adalah perubahan ekadirin menjadi N-kaderin. Kemudian CD103 ini adalah suatu integrin atau suatu integrin alpha E, merupakan suatu protein transmembran yang berada pada permukaan sel T resident memory. Pada skema ini menggambarkan bagaimana CD103 dirakit sehingga bisa menangkap ligannya, yaitu ekadirin. Sedangkan pada gambar ini menceritakan bagaimana CD103 bekerja di sel T resident memory CD8 positif yang nantinya dapat menghancurkan sel tumor. Nah, CD103 menjadi aktif ini karena ada dua mekanisme induksi. Yang pertama adalah karena keberadaan TGF-beta yang akan ditangkap oleh reseptor TGF-br, kemudian akan berikatan. Yang kedua adalah induksi akibat dari MHC pada sel tumor yang membawa antigen ke T-cell reseptor pada sel T CD8 positif ini. Nah, proses selanjutnya adalah ketika CD1 TGF-br ini menyebabkan integrin link kinase atau ILK mengalami fosforilasi oleh TGF-br. Kemudian ILK yang terfosforilasi ini akan berikatan dengan domain intraselular dari CD103 sehingga terjadi suatu sinyal yang disebut sinyal inside out atau sinyal yang dari dalam sel T ke bagian luar yang akan meningkatkan afinitas dari CD103 dengan ekadirin yang ada di sel tumor. Nah, ikatan CD103 dan ekadirin ini akan menyebabkan reaksi selanjutnya, yaitu fosforilasi paksilin dan ERK12 yang kemudian akan juga berikatan, lalu akan menimbulkan suatu reaksi sinyal outside in, yaitu reaksi sinyal antara ikatan CD103 ekadirin kemudian akan mencetuskan atau memicu pelepasan dari granul yang ada di dalam CD8 positif sel T yang akan mengeluarkan
sitokin serta enzim-enzim degradasi seperti perforin dan granzim untuk menghancurkan sel tumor. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah berdasarkan skema berikut. Ada dua faktor yang akan diteliti untuk mengetahui kaitan invasi pada melanoma akral, yaitu faktor intratumor dan faktor tumor microenvironment. Faktor intratumor yang diteliti di sini adalah ekaderin. Pada proses epithelial mesenchymal transition, ekaderin ini mengalami downregulasi akibat aktivasi dari NF-kappa B melalui jalur RAS, BRAF, dan MAPK. Kemudian ekaderin jumlahnya dan ekspresinya akan menurun. Lalu adesi antar sel akan menurun pula, kemudian terjadi epithelial mesenchymal transition yang akan memudahkan sel tumor mengalami invasi. Kemudian untuk faktor tumor microenvironment yang diteliti adalah sel T resident memory yang memiliki CD103 sebagai markernya. Nah, CD103 ini menjadi aktif oleh karena adanya ikatan TGF-beta dengan reseptornya TGF-br. Namun karena jumlah ekaderin yang menurun, maka ikatan CD103 dan ekaderin juga akan menurun, sehingga sinyal outside in signaling pada sel TRM ini tidak terjadi, lalu aktivitas dari sel T efektornya juga akan menurun. Kemudian terjadi immune escape di tumor microenvironment oleh sel tumor, sehingga sel tumor dapat melakukan invasi. Premis pada penelitian ini adalah premis pertama, kedalaman invasi menentukan agresivitas tumor melanoma akral. Premis 2, kedalaman invasi melanoma akral dipengaruhi oleh faktor proliferasi, mutasi, epithelial mesenchymal transition, dan tumor microenvironment. Faktor tumor microenvironment yang berperan pada kedalaman invasi sel tumor melanoma diantaranya adalah faktor sel-sel imun. Epithelial mesenchymal transition terjadi akibat dari adanya downregulasi ekaderin yang didahului aktivitas NF-kappa B. Premis selanjutnya, CD103 berperan dalam peningkatan fungsi sel T resident memory. Premis 6, ligand CD103 adalah ekaderin. Ketika CD103 dan ekaderin berikatan, fungsi dari sel T resident memory sebagai imun surveillance akan meningkat. Premis 7, imunosupresi terjadi akibat penurunan ekspresi ekaderin yang kemudian menyebabkan penurunan ikatan CD103 dengan ekaderin, sehingga ekspresi CD103 pun akan menurun sebagai feedback negatif. Premis 8, ikatan antara CD103 dan ekaderin yang menurun akan menyebabkan immune escape. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah terdapat hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan kedalaman invasi di melanoma akral. Hipotesis 2, terdapat hubungan antara imunoekspresi CD103 dan kedalaman invasi di melanoma akral. Hipotesis 3, terdapat hubungan antara imunoekspresi ekaderin dan CD103 dengan kedalaman invasi di melanoma akral. Bahan dan metode penelitian. Bahan dari penelitian ini adalah blok parafin dari pasien yang dilakukan tindakan biopsi eksisi maupun operasi dan telah didiagnosis sebagai melanoma akral di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung selama periode Januari 2014 sampai April 2020. Ukuran sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Didapatkan jumlah sampel minimal adalah 40 sampel. Kriteria inklusi penelitian ini adalah blok parafin melanoma akral yang telah dibiopsi eksisi atau operasi dan telah didiagnosis secara histopatologis dan imunohistokimia. Kemudian, batas invasi tumor dapat dinilai dengan baik, mulai dari permukaan sampai batas yang paling dalam. Yang ketiga adalah data pasien yang tersedia lengkap dan meliputi identitas pasien, keterangan klinis berupa lokasi tumor dari rekam medis di Departemen Patologi Anatomik RS Hasan Sadikin Bandung. Kemudian blok parafin dalam kondisi baik. Untuk kriteria eksklusi adalah apabila blok parafin dengan kasus melanoma yang tidak diketahui lokasi tumor primernya. Yang kedua, sediaan tidak dapat diwarnai dengan ulasan imunohistokimia. Rancangan analisis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik yang menggunakan desain cross-seksional. Seluruh pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dimasukkan sebagai subjek penelitian. Data karakteristik subjek penelitian akan diperoleh dari rekam medis pasien. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara konsekutif sampling. Untuk variabel pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah imunoekspresi ekaderin dan imunoekspresi CD103. Sedangkan variabel terikatnya adalah kedalaman invasi yang menggunakan metode Breslow pada melanoma akral. Definisi operasionalnya adalah melanoma akral dengan definisi melanoma yang terjadi di lokasi kulit yang tidak berambut, yaitu di jari tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki, serta dasar kuku. Alat ukurnya adalah dengan pemeriksaan histopatologis,
Kemudian variabel imunoekspresi ekadirin, definisinya adalah imunoekspresi yang dinilai melalui pemeriksaan imunohistokimia pada sediaan histopatologi yang telah dipulas dengan pewarnaan antibodi ekadirin. Sel tumor akan berwarna coklat pada membran sel. Alat ukurnya adalah pemeriksaan intensitas dan distribusi warna pada imunohistokimia. Dengan hasil ukur berupa histoskor yang hasilnya rendah apabila kurang atau sama dengan 1, dengan histoskor tinggi apabila lebih dari 1, dengan menggunakan skala kategorik nominal. Variabel selanjutnya, variabel bebas imunoekspresi CD103, definisi adalah imunoekspresi CD103 dinilai melalui pemeriksaan imunohistokimia pada sediaan histopatologi yang telah dipulas dengan pewarnaan antibodi CD103 atau sel T CD103 positif akan berwarna coklat pada membran sel. Alat ukur yang digunakan adalah penghitungan jumlah sel limfosit yang terwarna dengan pewarnaan IHK. Hasil ukur didapatkan negatif ketika kurang dari 20 sel dan positif apabila lebih atau sama dengan dari 20 sel. Skala yang digunakan adalah kategorik nominal. Kedalaman invasi metode Breslow, definisinya adalah ukuran panjang dari tumor yang diukur dari permukaan terluar pada jaringan lapisan granular sampai dengan yang terdalam pada stroma jaringan. Alat ukur yang digunakan adalah pemeriksaan histopatologi dan menggunakan perangkat lunak imaging dot slide untuk mengukur kedalaman invasi. Hasil ukur yang didapatkan ada 2 kategori, yaitu kedalaman apabila kurang dari 4 mm. Yang kedua adalah apabila kedalamannya lebih atau sama dengan 4 mm. Untuk kriteria penilaian imunoekspresi, untuk imunoekspresi ekadirin digunakan dengan metode histoskor, yaitu perkalian antara distribusi dengan intensitas. Kemudian untuk imunoekspresi CD103 adalah dengan menghitung jumlah dari sel limfosit yang berada di dalam massa tumor. Alur penelitian ini adalah pertama kali mengumpulkan kasus melanoma akral yang dilakukan biopsi, kemudian ataupun operasi, kemudian dilakukan pencatatan nomor rekam medis dan nomor sediaan histopatologi, lalu dilakukan pencatatan data klinis di instalasi rekam medis, kemudian dinilai ulang sediaan atau preparat tersebut, kemudian diukur kedalaman invasinya menggunakan metode Breslow, lalu didapatkan kedalaman invasi yang kurang dari 4 mm dan kedalaman invasi yang lebih atau sama dengan 4 mm. Kemudian blok parafin sampel tersebut dikumpulkan dan dilakukan pewarnaan dan dilakukan penilaian imunoekspresi imunohistokimia ekadirin dan CD103. Lalu terakhir dilakukan analisis statistik dan dilakukan penyajian data. Berikut adalah dummy table penelitian ini. Ini adalah dummy table analisis bivariat, yaitu hubungan antara imunoekspresi ekadirin dan kedalaman invasi. Uji yang dilakukan adalah dengan chi-square, dengan uji alternatifnya uji Fisher bila syarat chi-square tidak terpenuhi. Berikut adalah tabel analisis bivariat yang menghubungkan antara imunoekspresi CD103 dengan kedalaman invasi. Uji yang dilakukan juga sama dengan chi-square dan uji alternatifnya uji Fisher bila syarat chi-square tidak terpenuhi. Selanjutnya, tabel analisis multivariat yaitu imunoekspresi ekadirin dan CD103 yang dihubungkan dengan kedalaman invasi. Uji yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Demikian presentasi usulan penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.